Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Tesarina Zainabia, dosen dari program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan topik transaksi perusahaan dagang dengan metode perpektual. Pada pertemuan kali ini terdapat dua materi utama yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu di bagian pertama akan membahas pengertian dari persediaan barang dagang, fungsi dan pengendalian persediaan barang dagang, dan dampak kesalahan perhitungan persediaan barang dagang dalam laporan keuangan. Di bagian kedua, kita akan mengulas pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perpektual. Pada sesi kedua ini, Sobat Ujar tidak hanya belajar bagaimana mencatat persediaan dengan metode perpektual, namun juga akan belajar bagaimana siklus akuntansi perusahaan dagang, bagan akun perusahaan dagang, dan menghitung harga pokok penjualan, serta contoh jurnal pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perpektual. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi transaksi perusahaan dagang dengan metode perpektual, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan persediaan, apa itu perusahaan dagang, dan apa saja aktivitas perusahaan dagang? Mari kita lihat pada slide kedua. Persediaan menurut PSAK nomor 14 revisi tahun 2017 adalah 1. Aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, aktiva dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, definisi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual barang jadi kepada pelanggan yang dibeli dari perusahaan lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Barang yang dihasilkan melalui serangkaian proses produksi dan atau barang jadi yang pada akhirnya menjadi komoditas untuk diperdagangkan pada kegiatan operasi normal perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kita lanjut pada slide ketiga dan keempat. Persediaan barang bagi perusahaan dagang merupakan aset utama dan penting karena memiliki nilai yang cukup signifikan. Persediaan barang bagi perusahaan dagang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas permintaan dan diperlukan dalam rangka menghasilkan laba atas penjualan. Jika persediaan barang dikelola dengan baik akan mempengaruhi kinerja perusahaan maupun kelangsungan hidup perusahaan. Persediaan barang dagang jumlahnya signifikan, perlu ada pengendalian dan pengawasan dengan cara mengatur kebijakan, ketepatan, penggunaan metode pencatatan, menjaga kuantitas dan kualitas persediaan sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan perhitungan, kehilangan, dan kadaluarsa. Pada persediaan barang dagang dilakukan pencatatan yang teliti dan detail karena dampak dari kesalahan pencatatan akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan nilai persediaan, perhitungan laba rugi, dan perubahan ekuitas perusahaan. Setiap kesalahan dalam perhitungan persediaan akan mempengaruhi baik neraca maupun laba rugi. Sebagai contoh, kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan mengakibatkan kekeliruan pada penyajian saldo akhir persediaan, aset lancar, dan total aset pada neraca. Hal ini disebabkan karena perhitungan fisik persediaan merupakan dasar bagi pembuatan jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan persediaan. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan menimbulkan kekeliruan penyajian harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada laporan laba rugi. Selanjutnya, karena laba bersih ditambahkan atau dimasukkan ke modal pemilik pada akhir periode, maka ekuitas pemilik juga akan salah. Kesalahan pada modal pemilik ini akan setara dengan kesalahan persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva. Persediaan disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan merupakan klasifikasi akun aset lancar.
Persediaan akan bertambah seiring transaksi pembelian ataupun pengembalian penjualan dan berkurang ketika dijual baik secara tunai maupun kredit. Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Pengendalian persediaan bertujuan untuk menentukan tingkat optimal persediaan dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Terdapat dua tujuan utama pengendalian persediaan, yaitu melindungi persediaan dari kerusakan dan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan atau karyawan, serta melaporkan jumlah persediaan dengan benar di dalam laporan keuangan. Setelah kita memahami pentingnya menerapkan pengendalian persediaan, kita lanjutkan ke pembahasan terkait siklus perusahaan dagang. Siklus perusahaan dagang yaitu melakukan pembelian barang, menjual barang, menyimpan barang dagang di gudang, dan kemudian menjual kembali. Perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi barang dagang, perhitungan total keuntungan, menitik beratkan pada pendapatan dari hasil penjualan, dikurangi dengan biaya pembelian dan beban operasi. Aktivitas pendapatan perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Perusahaan membeli barang dagang untuk kemudian dijual kepada pelanggan. Ketika perusahaan berhasil menjual barang dagang, maka pendapatan dilaporkan sebagai penjualan. Sedangkan harga pokok penjualan sebagai biayanya dilaporkan sebagai beban. Biaya barang yang terjual dikurangi harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor atau gross profit. Untuk mendapatkan laba bersih, jumlah laba kotor yang dihasilkan tadi masih harus dikurangi dengan beban operasi. Sisa barang dagang yang belum terjual di akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dengan nama akun persediaan barang atau merchandise inventory. Pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dan melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Akun-akun lain yang merupakan bagian akun perusahaan dagang selain persediaan dan harga pokok penjualan yaitu pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, penjualan, retur dan potongan penjualan, dan diskon penjualan. Berikut cara menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan barang akhir dagang dapat dihitung dengan mengurangkan sisa barang pada akhir periode dari barang tersedia untuk dijual pada suatu periode. Menghitung barang tersedia dijual dengan cara menambahkan persediaan awal dengan pembelian dan ongkos pembelian, kemudian mengurangkan dengan retur pembelian, potongan pembelian, dan diskon pembelian. Berikut disajikan dalam kolom perhitungan harga pokok penjualan. Selanjutnya, pada perusahaan dagang, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi. Berikut disajikan dalam kolom di bawah ini. Perhitungan laba rugi, penjualan barang dagang dapat dilihat pada kolom yaitu penjualan dikurangi barang tersedia dijual akan mendapatkan angka laba kotor. Kemudian dari laba kotor yang diperoleh akan dikurangkan dengan beban operasi dan pajak penghasilan sehingga akan diperoleh laba bersih. Demikian Sobat Ujar, setelah kita memahami pentingnya menerapkan pengendalian persediaan dan menghitung harga pokok penjualan, mari kita lanjutkan ke pembahasan terkait pencatatan persediaan perpetual. Setelah memahami apa itu persediaan, karakteristik, dan aktivitas serta siklus perusahaan dagang, maka kita akan membahas lebih lanjut pencatatan untuk menilai persediaan akhir barang dagang dengan metode perpektual. Sebelumnya, perlu Sobat ketahui bahwa pencatatan persediaan barang dagang dilakukan dengan dua sistem perpektual dan sistem periodik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sistem persediaan perpektual. Sistem persediaan perpektual adalah sistem pencatatan persediaan yang mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan menggunakan kartu persediaan atau stock card. Maka untuk keperluan laporan keuangan interim, entitas perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik persediaan karena mutasi persediaan barang tercatat secara update setiap pada transaksi.
Walaupun nilai persediaan dapat diketahui dari pencatatan yang diselenggarakan, namun perhitungan fisik tetap diperlukan karena mungkin jumlah persediaan yang ada tidak cocok dengan jumlah tercatat. Karena seperti Sobat Ujar ketahui, dalam perjalanan operasi perusahaan beberapa hal bisa saja terjadi. Di antaranya, 1. Persediaan barang dagang rusak atau cacat. Yang kedua, persediaan barang dagang kadaluarsa. Yang ketiga, persediaan barang dagang hilang. Dan yang keempat, terkena bencana. Setelah Sobat Ujar mengetahui apa itu sistem persediaan perpetual dan cara mencatat persediaan pada metode perpetual, selanjutnya kita akan melihat contoh jurnal transaksi beserta akun-akun yang digunakan pada metode perpetual. Sobat Ujar dapat melihat contoh jurnal di samping ini. Di situ dapat dilihat untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara tunai, kita akan mendebet akun inventory dan mengkredit akun cash, di mana inventory akan bertambah dan cash akan berkurang atas pembelian barang dagang. Kemudian lanjut, jurnal untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit, yaitu dengan mendebet inventory dan mengkredit utang dagang atau account payable. Jurnal untuk mencatat pengembalian barang dagang yang dibeli secara tunai, yaitu dengan mendebet inventory dan mengurangi sejumlah cash atas pengembalian barang. Berikut jurnalnya. Lanjut, kemudian jurnal untuk mencatat pengembalian barang dagang yang dibeli secara kredit, yaitu dengan mendebet account payable dan mengurangi inventory. Kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran utang dagang dengan menggunakan potongan, yaitu dengan mendebet account payable serta mengurangi cash dan inventory. Lanjut pada jurnal untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara tunai, yaitu dengan mendebet kas dan harga pokok penjualan serta mengkredit penjualan dan persediaan barang dagang. Jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, yaitu dengan menggunakan atau mendebet piutang dagang dan harga pokok penjualan serta mengkredit penjualan dan persediaan barang dagang. Lanjut pada jurnal selanjutnya untuk mencatat penerimaan kembali barang dagang yang dijual secara tunai, maka Sobat Ujar akan mendebet retur penjualan dan persediaan barang dagang serta mengkredit kas dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal pencatatan transaksi retur penjualan, ongkos angkut, pembayaran utang, dan sebagainya. Jurnal pada saat penerimaan kembali barang dagang yang dijual secara kredit, maka Sobat Ujar akan mendebet retur penjualan dan persediaan barang dagang, serta mengkredit piutang dagang dan harga pokok penjualan. Retur penjualan akan didebet dan piutang dagang akan dikredit karena ada sejumlah penjualan dikembalikan, maka inventory akan bertambah dan harga pokok penjualan akan dikredit. Jurnal pembayaran biaya angkut barang dagang yang dibeli, maka Sobat Ujar akan mendebet biaya ongkos angkut pembelian dan mengkredit kas. Namun ketika pembeli menanggung ongkos angkut penjualan, maka pembeli akan mendebet ongkos kirim dan mengkredit kas. Kemudian jurnal untuk pembayaran beban angkut barang dagang yang dijual. Akun yang digunakan yaitu mendebet akun freight out atau ongkos angkut keluar dan mengkredit akun cash. Sebaliknya, jika penjual menanggung ongkos kirim, maka penjual akan mendebet biaya ongkos kirim atau freight in dan mengkredit cash. Pembayaran utang dagang tanpa potongan yaitu dengan mendebet utang dagang atau account payable dan mengkredit cash sebesar penjualan tanpa mengurangi dengan potongan penjualan. Kemudian jurnal pembayaran utang dengan menggunakan potongan yaitu dengan mendebet account payable lalu mengkredit cash dan inventory. Pada transaksi ini dicatat jika utang dagang yang dibayar oleh pembeli menggunakan potongan pembelian. Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan, yaitu mencatat penambahan kas dan mengurangi piutang pada akun cash dan account receivable.
Penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, yaitu dengan mendebet kas sebesar penjualan dikurangi potongan, mengakui potongan penjualan, dan mengkredit piutang dagang. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa saya simpulkan bahwa perusahaan perlu melakukan pencatatan atas persediaan dan menetapkan metode pencatatan persediaan mana yang dipergunakan untuk menilai persediaan akhir barang dagang. Penting sekali melakukan pengendalian persediaan dengan cara melakukan pencatatan untuk menentukan berapa jumlah persediaan yang siap untuk dijual dalam rangka meningkatkan aktivitas penjualan untuk memperoleh pendapatan atau laba. Jika pendapatan atau laba dapat diketahui, maka diharapkan dapat menjaga stabilitas permintaan pelanggan serta perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Pemilihan metode perhitungan biaya persediaan menjadi penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, pemilihan ini merupakan kebijakan yang penting bagi manajer dan pihak lainnya dalam menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan. Apabila kedua metode penilaian persediaan dibandingkan, maka akan menghasilkan laporan yang berbeda terhadap nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang akan berpengaruh terhadap laba kotor yang diperoleh perusahaan. Demikianlah materi pada pertemuan 3 mata kuliah pengantar akuntansi 2 kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Tesarina Zainabia, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.